Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hajjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama kali sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ajakan syukur jadi setiap kali mungkin kalau ada khotib atau kajian diawali dengan mari kita bersyukur. Ini bukan sekedar pemanis. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman, mengenaskan, maksudnya telah ada nas yang jelas. Allah mengatakan wa qalilum, qalil itu sedikit, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali min ibadiyah, dari hamba-hambaku. Jadi Allah sudah menegaskan kalau sedikit dari hamba-hamba Allah yang menghambakan diri kepada Allah itu yang pandai bersyukur. Makanya sering kali penceramah, pengkhotbah itu selalu mengajak untuk bersyukur. Karena Allah yang maha tahu terhadap ciptaannya sudah tahu karakter manusia itu susah bersyukur. Maka kita harus bersyukur. Pandai-pandai bersyukur. Kita tuh Masya Allah diberikan nikmat yang banyak sekali. Termasuk pagi ini Allah mentakdirkan. Dan kita yakin ini takdir Allah. Kita bisa berkumpul. Yang lain mungkin ada perkumpulan atau majelis, tapi majelis yang justru kadang tidak mendatangkan ridha Allah. Allah mudahkan hatinya, Allah mudahkan jasadnya untuk datang. Itu sebuah nikmat yang besar, yang terkadang luput untuk ini dianggap nikmat. Bahkan jangan sampai ya kalau ada kajian dan sebagainya dianggap wah mengganggu waktuku, memotong waktu. Padahal Allah berikan waktu yang banyak sekali dan mungkin hanya beberapa waktu yang diminta untuk belajar. Nah, oleh karena itu harus bersyukur. Termasuk saya juga hari ini bersyukur sekali kembali bisa bertemu dengan para jamaah semua, bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Dan yang kedua, saya sampai sini selamat nih, karena setiap kali keluar malam agak was-was. Apalagi berita-berita itu kan ya alhamdulillah. Meskipun tadi sudah kan ini yang ketiga kali saya kesini, keempat saya lupa. Masih nyasar tadi Pak masuk ya. Yang satu juga ada tulisan Semambung itu saya masuk, loh kok apa ya, maksudnya kok gak ada bangunannya, saya balik lagi karena malam jadi kurang paham. Kemudian kita juga patut memperbanyak sholawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di pagi hari ini insyaallah kami diamanahi untuk melanjutkan tema yang sebelumnya, yakni makna syahadat. Berarti yang di pertemuan pertama sudah membahas tentang salah satu persaksian, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Karena bagi seorang muslim kita punya dua syahadat, yaitu asyhadatain, dua persaksian. Dan persaksian yang kedua adalah kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan ilmu yang Allah titipkan kepada kami, sebatas ilmu yang dititipkan Allah kepada kami, kita akan bersama-sama ya coba memahami ya sedikit demi sedikit tentang apa yang mungkin sudah menjadi rapal kita atau zikir kita. Muhammad Rasulullah. Lebih dari sekedar persaksian,
kita tahu syahadah atau saksi dalam hal apapun, namanya saksi atau persaksian itu tidak disebut persaksian kalau tidak terpenuhi 3 unsur. Nah, di sini disebutkan inna syahadata la takunu syahadatan hatta yajtami'a fiha salasatu maratib. Persaksian tidak akan dihukumi persaksian kalau tidak terpenuhi 3 unsur. Yang pertama, ilmu syahid biha. Namanya saksi itu harus tahu, harus berilmu. Tidak mungkin kan kita menjadi saksi suatu permasalahan kita nggak tahu. Oh, bahaya itu nanti di persidangan. Bisa dicecar kita, ngalor ngidul, bahaya. Bisa jadi tersangka malah nanti, atau saksi palsu, ada hukumannya lagi. Itu juga berlaku untuk agama kita. Ketika kita menyaksikan, bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, ini harus benar-benar dibangun di atas ilmu maksudnya. Bukan sekedar ikut atau ini karena syarat nikah, tidak. Kadang itu diucapkan hanya karena syarat nikah. Sebagian orang ya, biasanya itu yang nggak sholat. Kalau orang sholat insya Allah enggak, itu betul-betul karena panggilan imannya. Jadi orang sholat itu kalau tidak ada iman, tidak gerak dia. Makanya kita lihat sebagian orang mungkin tidak sholat karena ya dia nggak mengimani itu. Kalau itu perintah Allah, kalau nggak mengerjakan diancam. Bagi sebagian orang, alah itu kan cuman ritual saja. Ada yang sebagian seperti itu. Nah, persaksian itu harus dibangun di atas ilmu. Dan mungkin kita tahu banyak ya di YouTube dan sebagainya. Sekarang itu gelombang Islamisasi, Mas. Di negara barat itu tinggi sekali. Tapi mereka kalau sudah Islam, kebanyakan Islamnya lebih bagus daripada yang Islam yang dari kecil. Kenapa? Karena mereka betul-betul belajar dari kitab mereka, tidak menemukan kepuasan, kemudian belajar Al-Quran, ternyata dia menemukan konsep ketuhanan, konsep agama yang bagus. Jadi dibangun di atas ilmu. Bertahun-tahun, kadang ada yang sampai 15 tahun baru mereka mengikrarkan syahadah. Jadi tentunya tidak sama dengan persaksian yang mungkin karena lingkungan dan sebagainya. Nah, kita bersyukur ya, dari kecil sudah Allah gerakkan untuk mengimani. Nah, kita tambah syukur kita dengan cara apa? Mempelajari apa yang kita sudah persaksikan ini. Nah, ini yang pertama. Jadi harus dibangun di atas ilmu. Dan mempelajari tentang ini akan ada babnya sendiri nanti. Nah, kemudian wa'tiqadu sihhati ma syahida bih. Kemudian meyakini keabsahan apa yang dia persaksikan. Jadi harus yakin kalau yang dia saksikan itu benar. Bukan ragu-ragu seperti orang kita lihat kecelakaan, buruk tapi samar-samar. Kemudian ditanya siapa yang salah. Saya pokoknya lihat tadi kecelakaan seperti ini. Yang salah yang mana? Ternyata masih ragu. Kemudian kayaknya ini ya, tidak boleh. Merugikan orang lain itu nanti. Harus yakin dia dengan yang dia saksikan. Bagaimana tadi posisinya, mana yang lebih ke atau condong ke jalan yang lain. Nah, seperti itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh kita bersaksi kalau tidak kita yakini apa yang kita saksikan. Nah, kemudian yang ketiga, wa takallumu syahidi bidzalika wa nutqihi bihi. Kemudian yang ketiga adalah diucapkan, diikrarkan, disampaikan. Nah, kalau yakin tahu yang kejadiannya tahu, kemudian dia juga yakin kalau yang salah siapa, yang benar siapa. Tapi dia kemudian tidak mau mengucapkan. Maka ini juga tidak bisa dikatakan dia bersaksi. Kalau dia ngomong ngalor ngidul, nggak bisa dianggap itu saksi, karena dia tidak mau disuruh ngomong di depan hukum. Itu cuman orang ngomong saja akhirnya. Jadi harus diucapkan. Itu juga berlaku terhadap persaksian kita Muhammad Rasulullah. Karena kalau kita baca kitab-kitab ulama, mereka menjelaskan paman Nabi itu sebenarnya mengikrarkan kalau agama yang dibawa ponakannya ini, anaknya ini, dia nyebutnya anak saya, itu benar. Bahasa ini agama yang paling baik. Itu dia mengikrarkan, tapi suruh syahadat tidak mau. Maka dia dihukumi kafir.
paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebagai seorang mukmin juga harus membangun persaksian kita dengan 3 pilar ini hendaknya. Nah, selanjutnya apa yang kita baca, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sebagian seperti itu. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, apa makna dari syahadat itu? Disebutkan oleh para ulama, dan sekali lagi, ulama ketika memberikan ta'rif atau definisi itu betul-betul teliti dan hati-hati. Jangan sampai ada celah yang justru ketika memberikan ta'rif itu salah, kemudian disalahartikan. Kita lihat nanti bagaimana mereka memberikan definisi tentang persaksian Muhammad Rasulullah. Maknanya adalah anna Muhammadan Rasulullah. Sungguh Muhammad itu utusan Allah. Nah, yakni al-iqraru bil lisani wal i'tiqadul jazimi bil qalbi. Dia ucapkan, dia ikrarkan dengan lisannya, kemudian dia yakini dengan keyakinan yang teguh, jazim bil qalbi, di dalam hatinya, dengan keyakinan yang pasti, tidak ada keraguan. Jadi kalau kita masih meragukan Muhammad itu utusan Allah atau bukannya, nah itu belum. Jadi harus yakin Muhammad itu betul-betul utusan Allah. Bi anna Muhammadan ibna Abdullah, bahwasanya Muhammad putranya Abdullah al-Hashimi, yang bangsa Hashim atau Bani Hashim, al-Qurashi, yang suku Quraisy. Jadi bukan Muhammad bin Marwan, Muhammad bin Sindah, Muhammad yang lain. Makanya ditulis bapaknya, ditulis marganya, ditulis nenek moyangnya supaya nggak salah. Contohnya ada orang bersaksi anna Muhammad Rasulullah, tapi dalam pikirannya di Muhammad tetangganya. Sah nggak persaksiannya? Batal. Karena Muhammad sudah banyak sekarang. Ada orang namanya bertauriah. Tauriah itu ngomong tapi maknanya tuh bisa kemana, bisa multitafsir. Nah, dia bersaksi, aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Ternyata Muhammad jadi maksud itu tetangganya atau saudaranya. Itu batal. Berarti harus Muhammad yang di Mekah itu, yang sekarang kuburan beliau ada di Masjid Nabawi, di komplek Masjid Nabawi. Nah, bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah Bani Hashim suku Quraisy, Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusannya. Jadi persaksiannya dua, menyaksikan bahwasanya Muhammad itu hambanya dan utusannya. Ini harus seperti ini. Kenapa kita bilang Abdullah? Supaya tidak terjatuh seperti orang-orang Nasrani. Lafaz Abdullah menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa lahu makanal ubudiyah. Rasulullah itu tidak punya kedudukan untuk diibadahi atau disembah. Dan Rasulullah sudah mengatakan sendiri seperti itu. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian puji-puji aku, sanjung-sanjung aku seperti Nasara menyanjung dan memuji Isa bin Maryam sampai di level ubudiyah, disembah. Tidak boleh. Semua nabi itu Abdullah, dia hamba, yang menunjukkan dia manusia. Makan, minum, bisa pusing, bisa sakit. Namun dia dikhususkan wa rasul, tapi dia rasul, bukan sembarang manusia. Jadi dihormati, diikuti, ditaati. Tidak seperti manusia yang lain. Kalau manusia, sebagai perkataan Malik, yu'khazu wa tutraku, diambil dan ditinggalkan perkataannya. Tidak mutlak, tidak absolut, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus diikuti semuanya. Mutlak, sebagai syarat bagi seorang muslim. Ketika dia bersaksi Muhammad utusan Allah, maka namanya utusan, dia membawa sesuatu, bawa pesan. Apa pesannya? Itu yang kita cari. Kemudian kalau sudah tahu, ya diikuti pesannya, karena dia adalah utusan Allah, diperintahkan untuk
yahdi ila nur, menunjukkan kepada cahaya. Nah, itu makanya perhatikan ketika ulama memberikan definisi bahwasanya Muhammad itu adalah Abdullah wa Rasuluh, supaya tidak terjatuh kepada dua kesalahan. Abdullah supaya tidak kita angkat sebagai Tuhan, dia tetap hamba manusia. Wa Rasul, tapi dia Rasul, harus kita hormati, kita jaga kehormatannya. Bahkan termasuk di antara menghormati beliau adalah tidak boleh kita mengangkat suara kita di atas suara beliau ketika masih hidup. Dan para ulama kemudian menjelaskan, ayatnya kan ada. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan kamu angkat suaramu. Jadi mengangkat suara lebih tinggi di atas suara Nabi dilarang oleh Allah untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan kewibawaan Rasulullah SAW. Nah, kalau sudah meninggal bagaimana? Ulama menjelaskan, tidak boleh pendapat kita diangkat di atas sabda Nabi SAW. Itu namanya durhaka kepada Rasulullah SAW. Nah, dan kita dapati terkadang umat beliau yang sudah jauh dari beliau itu kadang-kadang berani mengangkat pendapatnya di atas sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berat pertanggungjawabannya nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian arsalahu Allahu ila jami'il khalqi. Tidak cukup di situ, kita menyaksikan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Muhammad ini kepada seluruh makhluk, kafatan minal jinni wal insi, meliputi jin dan manusia. Jadi kita yakin Rasulullah itu bukan hanya diutus untuk kita, tapi juga untuk bangsa jin. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Itu Allah sebutkan. Ingatlah ketika kami giring para jin. Wa id sarafna ilaika nafaran, sekelompok minal jinni yastami'una al-Qur'an, mereka mendengar dengan seksama Quran yang kamu bacakan. Itu dijadikan dalil bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah utusan untuk sakolain, manusia dan jin. Bahkan sebenarnya ada ayat yang lebih umum, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat untuk alamin, jamak dari alam. Jadi Rasulullah itu diutus untuk semua alam, bukan hanya untuk kita. Nah, itu makna syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau kita mau pelajari maknanya saja, selesai sudah. Itu maknanya. Namun yang diinginkan oleh para ulama juga yang dijelaskan, apa kandungan dari syahadat itu. Nah, kalau berbicara kandungannya, lah ini yang Masya Allah ulama ketat. Jadi main-main. Ada kandungan yang harus, atau konsekuensi yang harus kita ambil. Kenapa orang Quraisy tidak mau? Karena mereka paham, konsekuensinya berat. Kalau saya bersaksi Muhammad utusan Allah, jadi aku harus benarkan ucapannya, aku ikuti perintahnya, aku tinggalkan yang dia larang. Itu konsekuensinya. Maka sebagian orang yang dipenuhi dengan hawa nafsu tidak mau. Jadi orang Quraisy sebagian tidak mau itu bukan karena agama ini buruk dan sebagainya, tidak, karena gengsi, konsekuensinya besar. Nah, dijelaskan oleh para ulama makna syahadat Muhammad Rasulullah. Disebutkan setidaknya ada 4 kandungan yang ada di dalamnya, konsekuensi. Ketika kita mengatakan Muhammad Rasulullah, yang pertama, ta'atuhu fima amara, mentaati apa yang Rasulullah perintahkan. Ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara. Yang kedua, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Wastinabu ma naha anhu wa zajara. Kemudian meninggalkan segala bentuk apa yang dilarang dan dikecam oleh beliau.
Kemudian yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Dan supaya tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan atau beliau ajarkan. Ini konsekuensi dari kandungan kita bersaksi Muhammad Rasulullah. Yang pertama tadi apa? Ta'atuhu fima amara. Mentaati apa yang beliau perintahkan. Dan dalam hal ini banyak sekali ayat, hadis yang mengarah ke situ. Kita sebagai seorang muslim secara bahasa artinya berserah diri kepada siapa? Kepada Allah. Maka apa yang Allah firmankan, apa yang Allah perintahkan, ya kita ikut. Salah satunya Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulnya. Karena memang Rasul diutus itu bukan untuk dimaksiati, tapi untuk ditaati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Ahzab ayat 71-70 yang mungkin sering kita dengar juga di dalam khutbah ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki untuk kalian amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa kalian. Masya Allah. Kemudian dilanjutkan dengan ayat itu menjelaskan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, sungguh dia telah memperoleh keberuntungan, kemenangan yang besar. Ini salah satu ayat yang menunjukkan bahwasanya kita harus taat kepada Rasulullah. Dan ayat kedua yang saya kutip di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Nah, ini menarik. Jadi ketaatan kepada Rasul itu sebenarnya adalah jawaban dari doa kita. Dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang sebelum kami yang telah Engkau berikan nikmat. Nah, ditafsirkan oleh para ulama. Jadi termasuk cara mentafsirkan Al-Qur'an, tafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an yang lainnya. Di situ jelas dikatakan kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu yang mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan mereka yang Kau beri nikmat. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 69 Allah berfirman, "Wa may yuti'illah", siapa yang mentaati Allah, war rasul, dan rasulnya, maksudnya Muhammad. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka itulah yang akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Nah, itu kan yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat. Siapa yang diberikan nikmat? Yaitu alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itu adalah sebaik-baik teman, sebaik-baik kerabat. Berarti yang kita minta setiap hari itu sebenarnya ada di ayat An-Nisa ayat 69. Jadi kalau kita minta jalan lurus, taati Allah, taati Rasulnya, maka kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat minan nabiyyin, dari kalangan nabi, Masya Allah, wasiddiqin. Mungkin tidak kita bertetangga dengan Abu Bakar, satu-satunya sahabat yang digelari As-Siddiq, karena keimanannya bukan kaleng-kaleng. Beliau itu orang yang jujur di dalam imannya, sangat membenarkan apa yang disabdakan Rasulullah. Ketika yang lain masih goncang terhadap kabar Isra Mi'raj, maka Abu Bakar dengan mantap
ketika coba diragukan ya, digoyang keimanannya oleh orang-orang Quraisy. Itu Abu Bakar temanmu tuh, karena cuma terpaut 2 tahun usianya Rasulullah dengan Abu Bakar. Jadi sebaya. Temanmu tuh ngibul. Zaman dulu kan sulit ya dijelaskan. Masa bilang katanya ke Masjid Al-Aqsa, Palestina, jauh. Cuma semalam, terus katanya ke langit, terus balik lagi. Mungkin kalau kita yang hidup saat itu memang susah menerima ya, hal seperti itu. Sulit rasanya. Ketika maksudnya diadukan ke Abu Bakar. Yang mereka maksudnya mengadu itu supaya Abu Bakar tuh goncang imannya. Karena sudah nggak masuk akal yang disampaikan Muhammad bin Abdullah ini menurut mereka. Kata Abu Bakar berdiri kemudian mengatakan, kalau Muhammad mengatakan yang lebih tanda kutip gila dari yang kamu sampaikan, saya akan imani. Pergi kalian. Sama sekali tidak ada keraguan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Taatnya luar biasa, digelar As-Siddiq. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, seandainya aku boleh mengambil Al-Khalil, kekasih, tanda kutip orang yang betul-betul didekatkan dengan dirinya, maka sungguh aku akan mengambil Abu Bakar sebagai Khalil. Namun tidak. Yang ada adalah as-suhbah fil Islam, persahabatan dalam Islam, saudara di dalam Islam. Kenapa? Karena saya sudah diambil oleh Allah menjadi Al-Khalil. Jadi Allah punya Khalil, kekasih di antara makhluknya, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kakek dan nenek. Betul enggak? Iya. Turunannya itu kan Bani Ismail. Turunannya Ismail Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu jelas sekali bahwasanya ketaatan kepada Rasul itu mutlak. Konsekuensi dari apa yang kita sampaikan. Muhammad Rasulullah. Taatin. Kemudian dalam sebuah hadis. Hadis ini masyhur, banyak sekali dalam kitab-kitab hadis dan ditulis dalam kitab Sahih Muslim, Bukhari, berarti itu hadis yang sangat sahih, bisa diterima dan dijadikan pedoman di dalam beragama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apapun yang aku larang kepada kalian, fajtanibuh. Artinya ijtanib artinya bukan ditinggalkan ya, tapi dijauhi kalau bahasa kita. Sebenarnya kalau dalam bahasa terjemahan aslinya, ijtanib itu sisi yang berbeda. Janib. Jadi tidak mungkin ketemu. Contohnya utara dan selatan. Itu tidak pernah ketemu. Tidak pernah kita nunjuk utara, selatan jadi satu. Utara ya utara, selatan, selatan. Jadi Rasulullah memerintahkan, mana haitukum, apa yang aku larang? Selisih, maksudnya ya lawan, jauhi. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian? Faf'alu minhu mastata'tum. Maka kerjakan semampu kalian. Masya Allah, ini rahmatnya. Karena memang manusia itu punya kemampuan terbatas. Kalau larangan nggak ada mastata'tum. Karena namanya larangan itu kan pokoknya nggak dikerjakan, selesai. Jadi nggak ada mastata'tum. Semua manusia sebenarnya bisa meninggal larangan Allah. Apa sih yang dilarang Allah? Dilarang untuk berjudi, dilarang untuk riba, dilarang untuk berzina. Ya sudah, jangan lakukan, sudah. Tapi karena dorongan nafsu akhirnya diterjang. Kalau perintah baru, karena di situ ada usaha yang harus dikeluarkan. Zakat kalau tidak pernah punya harta berhenti, maksudnya harta yang tidak bergerak, yang sudah sampai nisab, sampai haul, ya dia nggak perlu zakat. Ngapain zakat? Dia sudah nggak mampu. Jadi mastatok tuh. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, fa innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya yang banyak menghancurkan orang-orang sebelum kalian, kasratu masailihim, banyaknya bertanya. Banyak bertanya.
waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan banyaknya perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Itu diwasiatkan Rasulullah. Jadi umat-umat terdahulu hancur itu karena banyak bertanya dan kemudian banyak menyelisih Rasulnya. Dan itu juga berlaku untuk umat Nabi kita Muhammad SAW. Nah, dan dalam sebuah redaksi yang lain, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah riwayat yang lain, zaruni ma taraktukum, zaruni ma taraktukum, biarkan diriku dengan apa yang aku tinggalkan. Maksudnya ajaran beliau. Jadi jangan diotak-atik ajaran Rasulullah. Biarkan, zaruni ma taraktukum, biarkan aku dengan apa yang aku tinggalkan itu. Jangan diselisih, jangan dirubah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fa innama halaka man kana qablakum, dan seperti hadis yang sama. Jadi ini sebuah pesan yang jelas dari Rasulullah SAW bahwasanya taat kepada beliau itu adalah termasuk syarat di antara diterimanya iman. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika", maka demi Tuhanmu, yang berfirman Allah, dan Allah bersumpah dengan nama Allah sendiri yang suci. La yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan dirimu yang memberikan putusan terhadap urusan kalian. Tsumma la yajiduna fi anfusihim haraj, kemudian tidak dijumpai rasa jengkel dongkol di dalam hati mereka. Itu Allah yang berfirman. Nanti coba dicari di ayatnya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Jadi Allah mengatakan, itu Allah loh ya, bukan saya. Nanti pikir itu ngarang-ngarang iman dikasih syarat seberat itu. Allah yang mengatakan. Fala wa rabbika, Allah berfirman dan bersumpah dengan nama Allah sendiri. Mereka itu yang mengikrarkan iman itu sebenarnya belum beriman, atau imannya belum sempurna, atau bahkan mungkin tidak sah. Sampai mereka menjadikan kaum Muhammad yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai menjadikan kamu itu yang memutuskan urusan mereka. Ini berat sekali sebenarnya. Ta'atuhu fima amara. Kemudian yang kedua, ini sampai jam berapa Pak? Sampai syuruk ya? Syuruknya jam berapa ini? 5.25 ya, saya percepat. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbara. Yang pertama ya, semoga nanti bisa diingat ya, yaitu ta'atuhu fima, taati Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Dalam banyak ayat digandeng seperti itu. Kemudian yang kedua, tasdiquhu fima akhbara. Benarkan apa yang beliau kabarkan meskipun tidak masuk akal. Selama hadis itu sahih, terima. Jangan sampai kita menjadi ulama bukan, tapi kalau disampaikan hadis kok nggak masuk akal, ketinggalan zaman kita, ketinggalan jauh. Ada sebagian orang mengatakan mengkritik cara ulama di dalam memfilter hadis. Ulama Islam itu katanya nih, kata mereka yang tidak pernah terjun di ilmu hadis, mereka mengatakan ulama itu hanya melakukan kritik sanad. Kritik sanad itu hanya mengkritik rawi-rawinya, maksudnya yang meriwayatkan hadis itu siapa, ini pendusta atau tidak, ini tukang bohong apa tidak, ini sholat apa tidak, gitu aja. Padahal tidak. Kalau kita belajar ilmu hadis yang betul-betul mendalami, ada kritik matan. Matan itu muatan. Jadi muatan itu sebenarnya mungkin bahasa Arab ya. Matnu di translate menjadi mata, apa? Muatan. Jadi yang dikritisi itu adalah muatannya, kandungan dari hadis tersebut. Ini hadisnya sahih enggak? Kandungannya menyelisih ayat yang lain enggak, dan sebagainya. Nah, dan menjadi kelaziman, sebuah kelaziman, jadi kita harus membenarkan semua yang sah dari Rasulullah, yang sah ya. Kalau kabarnya tidak sah, ya jangan. Karena memang untuk hadis itu tersebar, ada yang palsu, ada yang dhaif itu lemah, ada yang maudhu palsu, ada yang matruk ditinggalkan, mungkar, macam-macam ya, status hadis itu.
Yang bisa diterima itu yang sahih, yang pertama mutawatir, kemudian sahih, hasan. Udah, itu yang hanya bisa diterima. Kalau yang lainnya tidak bisa. Dan itu ada syarat-syaratnya. Dan kalau kita bukan orang ahli hadis, ya carilah siapa yang kita anggap ahli hadis, ikuti di situ. Dalam hal ini ya taklid. Udah, jenengan ikuti siapa yang jenengan anggap pakar hadis. Bukhari mungkin. Wah, sepakati itu misalnya. Ada nggak ada di Bukhari Muslim? Kalau ada udah sepakati aja. Itu kan disebut muttafaqun alaih. Muttafaq artinya sepakat. Ulama yang lain Bukhari Muslim, nah, kan luar biasa ketatnya dalam menetapkan kriteria hadis sahih. Nah, kita harus benarkan apa yang beliau sabdakan. Karena Allah sendiri mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah apa yang disampaikan Muhammad itu dari hawa nafsunya, dari buah pikirannya. In huwa illa wahyu yuha. Itu tidak lain adalah wahyu. Jadi nggak ada yang salah karena dibimbing oleh Allah. Nah, bentuk iman kita kepada beliau. Jangan sampai kita membenarkan tapi ada syarat. Orang sekarang itu pakai syarat. Kayak mereka tuh seolah-olah ilmunya sudah di atas ilmu Allah. Jadi saya mau nerima ini kalau menurut sains penelitian benar. Wah, ini kepala batu orang ini. Durhaka ini. Kalau dia paham terhadap hakikat Allah, terhadap hakikat utusan Allah, tidak mungkin dia ngomong kayak gitu. Mungkin Allah nggak tahu urusan kayak gitu. Sains itu adalah hasil upaya manusia. Ilmu itu kan penelitian manusia. Bisa salah, bisa benar. Nah, ketika Allah sudah mengatakan demikian, Rasul mengatakan demikian dan itu sahih, terima. Di antara hal yang mungkin dulu sempat rame di Indonesia itu, ketika di antara duat kita itu mengatakan bahwasanya kalau ada lalat hinggap di minuman, celupkan, buang, minum. Oh, dikritisi habis-habis. Oh, Islam tuh jorok, bla 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 gitu. Tapi begitu ada penelitian dari barat, diterima. Ini macam apa ini? Rasul itu sahih, jelas hadisnya sahih. Yang mengabarkan orang-orang yang siqah, bukan para penjudi, para imam yang menghabarkan. Kalau orang imannya tulus, langsung diterima tanpa kok gini. Enggak, yakin aja deh Allah lebih tahu terhadap makhluknya. Ternyata orang baru mau nerima di situ setelah dia dapat penelitian dari barat. Nah, itu imannya tidak beriman dengan Allah sebenarnya. Imannya kepada penelitian itu. Itu mungkin kalau penelitian diralat, ya dia balik lagi, nggak jadi beriman lagi. Bahaya yang seperti ini. Dan konsekuensi kita menjadi umat Muhammad, tasdiquhu fima akhbar. Benarkan. Ya tadi itu meskipun nggak masuk akal kadang. Kan akal kita tuh kan terbatas, Bapak-bapak Ibu. Penglihatan, karena akal itu kan bawaan manusia. Penglihatan terbatas. Di balik tembok itu ngapain nggak kelihatan kok kita. Itu ada berapa orang di situ nggak kelihatan kok. Iya, kita nggak tahu. Akal seakan-akan menjadi parameter kebenaran. Ini berbahaya sekali. Itu aqlaniyun disebutnya. Nah, kemudian kita harus membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan. Dari perkara gaib, tanda-tanda hari kiamat dan sebagainya. Namun yang perlu kita ketahui, wa hadza la yaltazimu anna Muhammadan ya'lamu ilmal ghaib. Namun konsekuensi ini, tasdiqu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan, itu bukan berarti Rasulullah itu tahu semua perkara gaib, tidak. Jangan salah, Rasulullah itu tidak tahu perkara gaib. Dan jelas dalam sebuah ayat di surah Al-An'am ayat 50 Allah berfirman memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan kepada Muhammad, la aqulu lakum indi khazainallah. Indi khazainullah wa la a'lamul ghaib. Katakan kepada Muhammad, aku tidak pernah mengatakan bahwasanya aku memiliki perbendaharaan Allah. Karena perbendaharaan Allah itu luas sekali. Dan Muhammad bin Abdullah, ya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, itu hanya diberikan sedikit di antara
ilmu Allah, tidak semuanya. Wala a'lamul ghaib. Aku juga tidak diberi ilmu ghaib. Wala aqulu lakum ini malak. Aku juga tidak pernah mengatakan aku itu malaikat. Jadi sudah jauh-jauh hari Allah itu mentanzih, membersihkan Rasulnya supaya tidak diangkat seperti Isa Maryam. Ya, ini konsekuensinya. Jangan kemudian kita mengatakan oh Rasulullah itu tahu semua ilmu gaib. Nah, yang dikhabarkan saja. Makanya ketika Rasul ditanya tentang hari kiamat, al-mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Jadi ketika ditanya Jibril yang menyerupai manusia, ditanya mata sa'ah, kapan hari kiamat? Beliau mengatakan al-mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ini yang tanya malaikat Jibril. Ya intinya Rasulullah nggak tahu. Ya ada batasnya karena sekali lagi tadi dia adalah hamba dan utusannya. Dia hanya akan tahu apa yang dikhabarkan. Tapi kalau yang dikhabarkan harus kita yakini karena itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wastinabu manahan wa zajara. Yang ketiga menjauhi setiap apa yang beliau larang dan beliau zajara, yang beliau murkai. Jadi apa yang beliau larang tinggalkan. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma naha anhu fantahu." Ayat ini di dalam surat Al-Hasr ayat 7. Wa ma dan apapun dan apa-apa atakum yang didatangkan kepada kalian ar-rasul oleh rasul. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Ambil. Enggak dikasih syarat sama Allah. Ambil, jangan ambil yang masuk akalmu, ambil yang sesuai ilmu. Enggak ada. Ayatnya nanti bisa dibaca surat Al-Hasr ayat 7. Ma itu artinya apapun, apa-apa enggak ada batasnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu, dan apa yang beliau larang kepada kalian fantahu. Stop sudah kamu di situ. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Berarti mengambil perintah Rasul, meninggalkan larangan Rasul itu adalah bentuk takwa kepada Allah. Karena ketika Allah setelah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum an fantahu, Allah mengatakan ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Karena Allah itu sangat pedih siksanya. Hati-hati menyelisih Rasulullah SAW. Nah, yang benar ya yang pertama, taati, tinggalkan semua yang dilarang, jangan diselisih. Kemudian dalam sebuah ayat surat Ali Imran ayat 32, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul atiullaha war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin." Ini malah lebih berbahaya. Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "atiullah wa atiur rasul." Taati Allah, taati Rasul. Setelah itu dilanjutkan Allah berfirman, "Fa in tawallau," jika kamu berpaling enggan, "fa innallaha la yuhibbul kafirin." Allah tidak suka kekafiran seperti itu. Jadi berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasul itu Allah sifati sebagai perbuatan kufur. Innallaha la yuhibbul kafirin. Karena itu sifat orang kafir, menyelisih Rasul, tidak menerima, itu sifatnya orang kafir. Kalau orang mukmin, muslim enggak. Sami'na wa ata'na, harusnya seperti itu. Namun demikian, ya sekali lagi, kita itu kan diganggu syaitan. Hawa nafsu, inna nafsa la'ammaratun bisu'. Kadang kalau dengar ayat seperti ini, harusnya memang kita tuh tunduk patuh ya. Tapi kalau sudah keluar ya kemana, wah, godaan itu masya Allah besar sekali. Nah itulah di situ nilai iman kita. Itulah ukuran iman kita sebenarnya. Karena Allah sudah memperingatkan. Intinya kita mintalah kepada Allah ya untuk dikuatkan iman kita ini. Karena kalau Allah sudah kuatkan, ujian seperti apapun, godaan seperti apapun, ya Allah akan selamatkan. Jadi jangan pernah kita sedikit pun aku bisa kok bertakwa dengan kemampuanku sendiri, tidak bisa. Karena kita sudah berikrar setiap pagi, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih lisani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan kau tinggalkan diriku dan kamu pasrahkan kepada
urusanku kepada aku sendiri. Tarfa'ata ain, itu meskipun sekejap mata. Itu ikrar kita, maksudnya nggak mungkin kita taat tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya yang terakhir ya, kandungan daripada persaksian kita kepada Muhammad Rasulullah. Nah, ini yang penting juga. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan supaya tidak mengibadai Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Nah, Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Allah berfirman, ikutilah ma unzila ilaikum, apa yang diturunkan kepada kalian. Apa yang diturunkan? Al-Quran dan yang semisalnya, hadis. Jadi kita ikuti, itu yang menjadi pedoman kita. Wala tattabi'u min dunih, jangan justru diikuti yang selain itu, selain Allah. Qalilan ma tadhkurun, ya, atau qalilan ma tadhakkarun, ya. Sedikit sekali orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Nah, bahwasanya kedua yang keempat ini jelas sekali. Sebagai konsekuensi kita bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah Allah, itu adalah ya kita nggak mungkin kan beribadah kecuali yang diajarkan Rasul itu, kan Rasul itu yang membawa pesan. Jadi sangat tidak mungkin kita menciptakan ibadah sendiri, itu tidak mungkin. Sholat saja tuh nunggu Isra Mi'raj loh. Sebelumnya ngapain para sahabat? Ya ada ibadahnya bebas. Kemudian turun sholat, gerakannya seperti apa? Bahkan sholat nama-namanya sama sholat, tapi beda-beda kan. Sholat jenazah, nggak ada rukuknya. Sholat Idul Fitri, takbirnya berapa? Yang pertama berapa? 7. Yang kedua, antum kita boleh nggak nambahi itu? 10 gitu lah. Wakah, atau mungkin takbir 33 kali gitu, tambah banyak. Boleh? Nggak boleh. Nggak berani kita. Karena jelas sekali kok aturannya ada, kok fikihnya ada, kitab ada. Makanya konsekuensi daripada syarat kita bersaksi Muhammad Rasulullah adalah kita tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan cara yang Allah ajarkan kepada Rasulnya. Nah, dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ditulis Imam Nawawi juga di dalam Arba'in Nawawi, di Riyadhus Shalihin, di kitab-kitab yang lain, ada sebuah hadis yang sangat mungkin lekat di telinga kita. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man, siapa saja, di sini nggak ada batasannya. Man, siapa saja amila, beramal amalan dengan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada padanya perintah kami, fahuwa raddun, yakni mardud, maka dia ditolak, capek, gak dapat lagi. Ya, subuh kita tambah 2 rakaat biar mantap, nggak bisa. Hati-hati, pokoknya kalau kita beramal pastikan itu ada sandarannya, pastikan itu ada sandarannya, ada perintahnya. Kenapa kalau enggak? Contohnya hari raya kok cuma 2 ya, tambah aja lah 3 gitu. Sholat idnya biar 3 kali, biar sering pulang kampung mudik. Nggak bisa, ya, nggak boleh. Dan itu termasuk bentuk maksiat kepada Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Tidak akan kami perpanjang karena itu intinya di situ. Setidaknya ada 4, dan itu yang rukunnya, yang wajibnya, bahwasanya di dalam persaksian itu ada 4 kandungan tadi. Saya ulang lagi, yang pertama adalah ta'atuhu fima amara, mentaati perintah beliau. Kemudian tasdiqu fima akhbar, benarkan apa yang beliau kabarkan. Kemudian wajtinabu ma nahaa anhu wazzajar, jauhi, tinggalkan apa yang beliau larang dan beliau kecam. Wa alla yu'badallah illa bima syara', dan jangan
sekali-kali kita beribadah untuk Allah kecuali ya, dengan apa yang beliau syariatkan. Itu konsekuensi wajib bagi seorang muslim yang mempersaksikan Muhammad Rasulullah. Jangan cuma diberikan nyanyi Muhammad nabiku tapi diselisih nabinya. Hati-hati. Kitab suci tuntunanku tapi nggak dipakai. Hati-hati. Itu hanya manis saja di mulut ya, tapi nggak dipakai beneran. Nggak apa-apa kalau itu ikrar dan dilakukan, tapi yang seperti itu ditanya, kamu udah pernah khatam Quran dan kandungannya, udah pernah tahu belum artinya? Biasanya yang sering dijadikan dalil adalah, wah nggak berani baca Quran nanti tersesat. Quran itu nggak disifati tersesat. Ya cari guru ya, tentunya cari guru yang benar ya, ngaji tafsir. Tafsirnya siapa? Yang sudah dimaksud Ibnu Katsir gitu. Jangan tafsirnya sendiri, tafsir Ibnu Katsir lah. Ulama yang bermadzhab Syafi'i. Masyhur itu tafsir Ibnu Katsir, tapi jarang dibahas, nggak berani bahas. Kalau orang nyebutnya sebagai kitab kereng gitu deh. Nggak ada sebenarnya kitab kereng. Hati kita saja yang belum siap dengan nasihat itu. Makanya ada orang nyebut, ini kitab kereng, kitab kereng. Kitab itu loh juga ditulis para ulama atau orang-orang yang masya Allah ya, dekat dengan Allah. Itu pun semua maksur ya. Jadi tafsirnya itu bukan dari kalam beliau sendiri, tapi dibawakan perkataan Rasulullah, perkataan sahabat. Mereka tidak mendatangkan dari ucapan mereka sendiri. Jadi mereka mengumpulkan asar-asar, hadis-hadis untuk mentafsirkan Al-Quran itu. Karena memang kita butuh tafsirnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf ya. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan diterima menjadi amal yang soleh, amal yang memberatkan kita dan amal yang akan kita banggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.